Halo pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Bang Fauzan Zibron, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Bang, Abang ini kan juga membantu untuk menggalakkan gerakan bantu isoman nih. Ya, Apakah ada pendaftaran-pendaftaran secara khususnya atau seperti apa sih Bang untuk menjadi relawan COVID ini Bang? ya sebetulnya nggak ada secara khusus ya menjadi relawan ya. Ya, sebetulnya ketika mereka tergugah hatinya, ya nggak mesti mendaftar ke kita, tidak. Mereka bergerak di rumahnya sendiri, misalnya membantu masyarakat itu sudah menjadi relawan sebetulnya. Berarti Abang ikut mensosialisasikan untuk menjadi relawan itu ya Bang ya? Atau seperti apa Bang? Ya kita bukan mensosialisasikan orang untuk menjadi relawan. Yang kita Mhm. sosialisasikan adalah gerakannya untuk merasakan keprihatinan yang terjadi gitu ya. Ya. Nah, jadi kita gugah rasa yang mampu, misalnya mereka misalnya punya uang, punya punya tenaga, ya itu bantu. Ya, gerakan itu yang kita tumbuhkan sebetulnya di masyarakat, bukan bukan kita apa namanya ngajak orang menjadi relawan, tidak, tapi gerakannya yang harus digalakkan. Kan nggak mesti ke saya gitu menjadi relawan, Hmm. harus dengan Bang Kujang, enggak, mereka bergerak di lingkungannya saja, misalnya mereka data orang-orang yang isoman, mereka bantu misalnya, itu udah membantu lah ya, udah sangat membantu pemerintah. Nah, kalau di kita, bagi teman-teman yang misalnya dia mau membantu apa namanya dana ataupun bentuk barang, bisa kita, ataupun bahkan mereka, saya mau bantu dong tapi saya nggak punya uang ataupun nggak punya barang yang bisa Ya. saya bagikan, saya bantu tenaga, bisa nggak, bisa juga. Nanti kita libatkan mereka untuk mendistribusikan apa yang sudah ada di kita, ya biasanya Hmm. orang yang isoman itu kan telepon ataupun WA, saya isoman Pak, tapi kebutuhan saya ini butuhnya vitamin, karena saya orang nggak mampu misalnya, tolong beliin saya vitamin, atau saya dikirim vitamin, kita kirim vitamin. Dan orang yang misalnya pengen jadi relawan tapi nggak hanya punya tenaga, mereka bisa nganterin itu gitu kan. Ya. Vitamin itu udah ngebantu sekali buat kita. Dan gerakan ini yang sebetulnya yang ingin kita tumbuhkan di masyarakat, Hmm. ya, bukan hanya seluruh masyarakat lah, terutama di lingkungannya, nggak usah dia ke lingkungan yang lebih luas lah, paling tidak di lingkungan gangnya ataupun di RT-nya, kan itu pasti ada yang teman-teman yang ataupun satu keluarga yang isoman. Nah, ini yang harus kita bantu sebetulnya. Nah, ketika kita menggugahkan gerakan ini, insya Allah ya, ini akan membantu memerangi tingkat tingginya COVID-19. Ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Kita Mhm. berharap itu. Jadi Baik Bang Fauzan. kita berharap sih gerakan ini, gerakan moral Mhm. ini ya bisa ditiru oleh seluruh masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Baik, tapi sejauh ini Bang Fauzan, seperti Bang Fauzan lihat di lapangan gitu ya, sebenarnya para isoman ini yang benar-benar sangat mereka butuhkan sebenarnya itu apa sih Bang? Siapa tahu pemerintah melihat ini dan tergugah untuk membantu para isoman ini juga yang sebenarnya harus diperhatikan juga gitu Bang. Ya sebetulnya yang mereka butuhkan saat ini tidak lain adalah obat-obatan dan vitamin. Nah, Obat-obatan yang langka itu ya Bang ya, saat ini ya. obat-obatan langka dan vitamin, dan juga banyak pasien yang saat ini isoman, kemudian mereka punya gejala sesak napas dan lain-lain, mereka ketika mau datang ke rumah sakit penuh, ya, dan mereka butuh oksigen. Oksigen Ya. ini yang sekarang yang memang agak sulit. Sekarang kita sudah Ya. mendapatkan bantuan ya, kemarin sudah mendapatkan bantuan, alhamdulillah bantuan-bantuan itu sudah sudah diberikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Nah, Mhm. sekarang tinggal bagaimana masyarakat yang isoman di rumah kemudian ada gejalanya, tabung oksigennya habis, mereka mau ngisi di mana? Ini yang sebetulnya yang jadi problem saat ini. Tapi kalau mereka isoman di misalnya dirawat di rumah sakit, mereka akan terjamin oksigen, yang sekarang oksigen sudah terpenuhi di rumah sakit. Tetapi yang Ya. tidak bisa masuk rumah sakit karena rumah sakit penuh, kemudian mereka isoman di rumah dan kemudian butuh oksigen, oksigennya habis, ini jadi masalah. Karena banyak kejadian, Mbak Kristi, Mhm. satu hari oksigennya ada, 2 hari ada, 3 hari nggak ada, itu ya artinya bisa meninggal dunia. Ya. Itu banyak kejadian, karena oksigennya nggak ada. Mhm. Ya, mereka butuh oksigen, oksigennya nggak ada. Itu banyak kejadian. Dan kita lihat waktu kasus yang
nakes yang apa namanya dipukul ya atau ribut ya Ya, puskesmas di Kedaton ya. ya, ya. Nah, itu Baru-baru ini memang ya Bang ya? dia panik. Baru-baru ini ya, dia panik misalnya, orang tuanya butuh oksigen, ada di puskesmas itu. Sebagai anak wajar dia panik dan minta oksigen. Tapi Ya. mungkin ada keributan kemudian jadi ribut. Dan setelah hari itu, kalau nggak salah orang tuanya meninggal yang ribut itu. Ini kan sedih kita lihat bahwa apa namanya gara-gara oksigen Ya. yang nggak ada, ya kemudian akhirnya meninggal dunia. Nah ini yang terjadi di masyarakat Pak Risti, yang nelpon saya, yang ngubungin saya yang butuh oksigen tuh nggak tahu lagi berapa. Udah banyak Oke. sekali gitu, baik keluarga masyarakat yang butuh oksigen. Dan ini terjadi di apa namanya di Bandar Lampung, kekurangan oksigen ini. Baik Bang Fauzan, dari Bang Fauzan sendiri sebenarnya apa sih harapan Bang Fauzan dengan adanya gerakan Bantu Isoman ini, dan juga mungkin sedikit adanya himbauan dengan pada masyarakat karena pandemi ini benar-benar nyata seperti itu. Bagaimana Bang Fauzan? Ya, yang pertama saya ingin memberitahu kepada masyarakat khususnya di Bandar Lampung, situasi ini sangat sulit. Ya, kita harus katakan situasi ini tidak sangat sulit dan tidak menentu, ya, tidak ada kepastian, ya. Maka daripada itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita, ya, dengan bagaimana semua cara yang kita punya. Ya. Bagi yang mampu, dia bisa menyumbangkan uangnya. Bagi yang tidak mampu, bukan berarti dia tidak bisa membantu. Tenaga dan pikiran juga bisa membantu. Ya. Dan gerakan yang kita mulai ini adalah bukan gerakan hanya untuk apa namanya mencari popularitas, tidak. Gerakan ini ingin mencontohkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Bandar Lampung bahwa gerakan ini bisa loh kita lakukan oleh diri kita untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Dan ketika kita menggerakkan ini membantu masyarakat, insya Allah ya, yang tadinya level 4 kita bisa menjadi level 3 atau level 2 dan level 1. Dengan adanya level ini turun, berarti kan aktivitas ekonomi masyarakat juga terus bergerak. Nah, karena kita dilematis memang saat ini, bahwa bagaimana, apakah kita harus menangani kesehatan dulu, apa bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu sangat dilema. Maka daripada itu, saya berharap seluruh masyarakat tak usahlah ngeluh-ngeluh dulu lah kita sekarang. Siapa sih yang nggak mau misalnya kita normal, semuanya mau. Tapi buat pemerintah ini sangat sulit. Maka saya mengimbau pada masyarakat untuk patuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, menjaga jarak, menggunakan masker, hindari kerumunan. Bahkan saat ini kita juga harus menjaga mobilitas kita. Ya, kalau nggak perlu keluar rumah ya udah di rumah dulu. Ya, ini juga sudah membantu. Maka dengan harapan dengan gerakan ini, saya berharap seluruh masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama, ya di seluruh tingkatan, baik di tingkat keluarganya, tingkat lingkungannya, sehingga dengan cara seperti ini bisa membantu menekan angka COVID-19 di Bandar Lampung. Itu sih harapannya, Mbak. Baik, pokoknya semuanya harus bersinergi ya Bang ya untuk memberantas COVID-19 ini ya Bang ya, khususnya di Provinsi Lampung dulu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Fauzan atas waktu dan juga penjelasannya Bang. Ya Mbak Kristi, makasih. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dialog spesial di episode-episode berikutnya. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menerapkan 5M dan juga melaksanakan vaksinasi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.